Selamat siang teman-teman dan juga Bu Dina. Kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai dasar-dasar dari teori tes Binet. Sejarah dari tes Binet. Yang pertama adalah pada tahun 1905, Binet mendapatkan tugas dari pemerintahan untuk mendeteksi anak-anak yang memiliki kecerdasan terbelakang. Kemudian, Binet bersama dengan ahli psikologi Prancis yang bernama Theodore Simon menerbitkan skala Binet-Simon yang pertama. Skala ini terdiri dari 30 masalah atau tes. Kemudian pada tahun 1908, jumlah tes ini ditingkatkan menjadi 58 soal. Sejumlah tes yang tidak memuaskan dari tes terdahulu dihapus. Dan semua tes dikelompokkan ke dalam tingkatan umur atas dasar kinerja dari 300 anak normal berusia antara 3 sampai 13 tahun. Selanjutnya, pada tahun 1911, skala ini direvisi untuk yang ketiga kalinya. Revisi hanya revisi kecil dan relokasi atas tes-tes khusus. Kemudian skala ini diperluas hingga level dewasa. The Stanford Revision of the Binet-Simon Intelligence Scale ini direvisi oleh L.M. Terman dan kawan-kawan di Stanford. Paling terkenal di Amerika Serikat dan paling banyak digunakan. Skala ini direvisi pada tahun 1916, 1937, 1960, dan juga 1972. Kemudian yang selanjutnya adalah definisi dari tes Binet. Tes Binet merupakan alat tes psikologi yang dilakukan secara individual. Tes Binet ini dengan skala Stanford Binet berisi materi berupa sebuah kotak yang berisi berbagai macam mainan yang akan diperlihatkan pada anak-anak. 2 buah buku kecil yang berisi cetakan kartu-kartu, sebuah buku catatan yang berfungsi untuk mencatat jawaban beserta skornya, dan juga sebuah petunjuk pelaksanaan dalam pemberian tes. Tujuan dari tes Binet ini adalah untuk mengukur kemampuan mental atau intelijensi seseorang. Kemudian untuk kegunaannya, digunakan untuk mengukur intelijensi seseorang. Pengukuran dengan tes Binet dapat dilakukan dimulai pada anak dengan usia minimal 2 tahun hingga orang dewasa. Skala Stanford Binet dikenakan secara individual dan pemberi tes memberikan soal-soal tersebut secara lisan. Kemudian kelebihan dari tes Binet, yang pertama adalah tes ini dibuat berdasarkan teori kecerdasan modern. Kemudian yang kedua, mengukur beragam area kecerdasan. Yang ketiga, dapat diaplikasikan pada rentang usia 2 tahun ke atas, mengukur secara objektif kemampuan pemahaman dan penalaran seorang anak. Yang selanjutnya, reliabilitas dan validitas kuat. Kemudian, tes intelijensi Binet dilakukan berdasarkan basis individual. Peneliti dapat mengamati bagaimana minat dan perhatian murid secara detail. Kekurangan dari tes Binet ini yang pertama adalah taraf kesukaran yang tidak jauh berbeda untuk setiap level usianya. Skala ini tidak cocok untuk dikenakan pada orang dewasa. Yang selanjutnya adalah aspek yang diukur terlalu umum, kemudian tidak dapat mengukur kemampuan kreatif. Hanya ada satu skor IQ untuk menunjukkan kompleksitas fungsi kognitif, kemudian terlalu menekankan pada tes verbal dan memori, menyatakan bahwa kecerdasan ditentukan secara lahir dan tidak dapat diubah. Kemudian, skala Stanford Binet dikenakan secara individual dan soal-soalnya diberikan secara lisan, dan akan menemui kendala bila dikenakan pada anak dengan gangguan atensi, karena ada beberapa instruksi yang tidak boleh diulang. Yang terakhir adalah biaya produksi dan peralatan lebih mahal serta kurang praktis. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai materi dari dasar-dasar teori tes Binet. Apabila ada pertanyaan, mari kita diskusikan di forum diskusi. Terima kasih atas perhatiannya.